A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Umumnya kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lain yang biasa kita kenal dengan jin. Menurut Abu Duraid, siapa Abu Duraid? Berasal dari Azad Uman dari Qatan. Dia termasuk ahli bahasa sastra. Dinukil dari kitab yang ditulis oleh Imam Asyuyuti. Kata al-jinnu merupakan sesuatu yang tersembunyi dari manusia. Jadi al-jinnu maksudnya yang tersembunyi. Oleh karena itu makanya jin itu tidak bisa kita lihat. Jika dikatakan al-jannu, al-jannahu, al-lailu, al-jannahu, wa junna alaihi, artinya sama, yaitu malam yang gelap bagi manusia dan misteri. Setiap sesuatu yang tersembunyi dari pengetahuan disebut janna, janna anka. Dari kata ini pula dinamakan al-jinnu wal jannah. Kata al-jinnu sama dengan al-jannahu. Sedangkan al-jinnu merupakan jenis dari jin. Itu dari nukil dari kitab yang ditulis oleh Imam Asyuyuti. Sahabat PUBG sekalian, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, siapakah jin itu? Bagaimana asal mula penciptaannya? Dan apa sifat-sifatnya? Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari api dan ia diciptakan sebelum manusia. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, jin diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaannya Adam. Sampai pada akhirnya Allah menciptakan Adam sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Umumnya kita ketahui dan juga banyak dalil yang mengatakan bahwa jin diciptakan dari api. Ya. Disebut juga dalam Quran surah Al-Hijr ayat 27, surah Al-Rahman ayat 15, surah Al-A'raf ayat 12 bahwa jin diciptakan dari api. Ibnu Mas'ud dia berkata, api yang panas yang menjadi cikal bakal penciptaan jin merupakan satu bagian dari 70 bagian api. Sementara api kita ini adalah satu bagian dari 70 bagian api yang panas itu. Ibnu Abu Hatim mentakhrij dari Amr bin Dinar, dia berkata, jin dan setan diciptakan dari api matahari. Kemudian kita masuk kepada sifat-sifat jin. Yang pertama, jin bisa berubah wujud menjadi aneka rupa. Bahkan jin juga dapat berubah menjadi binatang. Kayak ular, kalajengking, unta, sapi, kambing, kuda, keledai, burung. Tapi tidak seluruhnya binatang-binatang itu termasuk jin. Ada ciri-ciri tertentunya. Seperti yang dijelaskan dalam buku rujukan kita, yaitu buku yang ditulis oleh Imam Asyuyuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan kepada kita bahwa lewatnya anjing hitam di hadapan kita dapat memotong sholat. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana dengan anjing berwarna merah bercampur putih dan hitam? Beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Dalil ini disebutkan dalam kitab Ibnu Majah. Dalam kitab Al-Imam Ahmad, Asyuyuti menyebutkannya dalam Al-Jami' Al-Ghahir nomor hadis 6461 dan ia mensahihkannya dari Aisyah. Abu Tha'labah Al-Khathini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jinnu thalathatu asnaf,
wa sinfun lahum al-jannahu yatiru nabiha fi hawa'i, wa sinfun hayyati wa kilab, wa sinfun yahilluna wa yun'inu. Jin itu ada 3 jenis. Satu jenis memiliki sayap yang dapat digunakan terbang di udara. Wa sinfun hayyati wa kilab. Satu jenis berupa ular dan anjing. Wa sinfun yahilluna wa yun'inu. Satu jenis mengambil tempat tinggal lalu bepergian. Hadis ini disebutkan Asy-Syuyuti di dalam Al-Jami' Al-Ghahir nomor hadis 3651 dan ia mensahihkannya. Kemudian yang kedua, jin punya tempat tinggal. Biasanya jin berada di tempat-tempat yang kotor seperti tempat sampah, tanah becek, dan kamar mandi. Karena itu salat tidak diperbolehkan di kamar mandi, kandang unta, dan lain sebagainya. Karena semua itu merupakan tempat tinggal setan. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah mentakhrij dari Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanah becek ini bisa didatangi jin. Jika salah seorang di antara kalian memasuki kamar mandi, hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ada juga dalil yang mengatakan bahwa tanah yang gundul tempat tinggal jin. Lalu ada yang bertanya, apa itu tanah yang gundul itu? Beliau menjawab, jika salah seorang di antara kalian datang di suatu tempat yang setiap tumbuhannya di atasnya tentunya mati, itulah tempat tinggal jin. Yang ketiga, bangsa jin juga makan. Tulang dan kotoran hewan adalah salah satu makanan mereka. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carikan beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan janganlah engkau carikan tulang dan kotoran hewan. Abu Hurairah berkata, aku pun membawakan untuknya beberapa buah batu dan kusimpan di sampingnya. Lalu aku menjauh hingga beliau menyelesaikan hajatnya. Aku bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan itu? Beliau menjawab, keduanya termasuk makanan jin. Hadis riwayat Bukhari nomor 3860, Abu Hurairah. Kemudian kita masuk ke iblis. Siapakah iblis? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis di dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ila akhir ayat. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia berkata dari golongan jin, maka ia menghundurhaka Tuhannya. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, Al-Hasan Basri berkata, iblis tidak termasuk malaikat sedikit pun. Iblis merupakan asal mula jin, sebagaimana Adam asal mula manusia. Jadi, iblis merupakan nenek moyang dari jin. Dia bukan bagian dari malaikat. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan berikut ini. 1. Jin dan malaikat berbeda unsur penciptaannya. Jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat dari cahaya, sebagaimana ayat hadis di atas. Yang kedua, salah satu sifat utama malaikat adalah selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis sebagaimana dalam ayat tersebut di atas telah dengan jelas-jelasnya iblis itu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zahir ayat dari surah Al-Kahfi ayat 50 tadi jelas menyebutkan bahwa iblis berasal dari golongan jin. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Lalu ia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan kalimat Allah nih. Perhatikan kalimatnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kecuali iblis, dia berasal dari golongan jin. Jumhur ulama ada juga khilaf di sini bahwa dikatakannya karena Allah mengatakan para malaikat, berarti iblis juga golongan malaikat.
Nah, susunan kalimat dalam ayat tersebut adalah susunan istisna munqati, yaitu kalimat pengecualian di mana sesuatu yang dikecualikan bukan bagian dari kelompok. Ya, paham di sini? Kalimat tadi yaitu susunan istisna munqati, yaitu kalimat pengecualian di mana sesuatu yang dikecualikan bukan bagian dari kelompok atau jenis yang telah disebutkan sebelumnya. Coba kita susun kalimat kayak gini ya. Kita perhatiin kalimat kharajal talabu minal fasl al ustadz. Murid-murid telah keluar dari kelas kecuali Pak Guru. Murid-murid telah keluar dari kelas kecuali Pak Guru. Pak Guru tentu bukanlah termasuk bagian dari murid-murid. Demikian pula ayat di atas, iblis tidaklah termasuk bagian dari kumpulan malaikat. Ikhwah PUBG sekalian, hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan kita mengenai jin, iblis dan setan. Nah, semoga bermanfaat bagi saya sendiri, kemudian bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhiru kalam, syukran lakum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.